Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tawakal. Tawakal berawal dari kalimat wakala yakilu, yang artinya adalah mewakilkan. Dalam konteks ini, tawakal berarti menyerahkan segala urusan kita, menyerahkan segala permasalahan kita kepada wakil. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mewakilkan permasalahannya, seseorang yang mewakilkan segala macam ujian hidupnya kepada Allah harus dilandasi dengan itikad dalam jiwanya bahwa Allah dengan maha mutlakannya, Allah dengan maha kekuasaannya. Juga di sisi lain kita menyadari tentang kelemahan diri ini, hanya Allah yang bisa menghandlenya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Taubah ayat 3. Imam Al-Ghazali menyampaikan, tawakal ada makomnya. Pertama ada makom hal, kedua ada makom ilmu, dan yang ketiga ada makom amal. Dalam konteks ini, ketiga hal tersebut harus saling kait-mengkait. Hal adalah aktivitas hati dalam seseorang harus menancapkan di hatinya keberadaan ketawakalannya harus dilakukan oleh dirinya. Yang kedua, ketawakalan itu penyerahan diri kepada Allah harus dilandasi oleh ilmu bahwa ketawakalan dirinya karena kelemahan dirinya. Kemudian digantungkan, dimunajatkan, diterkaitkan kepada yang maha kemutlakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal yang dilandasi dengan ilmu, maka yang ketiga akan menghasilkan amal. Amal yang dilandasi dengan tawakal dan ilmu, maka amal tersebut akan menjadi amal soleh. Ia akan sempurna amalnya, akan memberikan karya terbaiknya. Ia akan memberikan semua aktivitas hanya atas ridhonya. Alangkah indahnya semua aktivitas ibadah yang kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semua ditawakalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepadanya kita kembali. Bertawakal kepada Allah ada 3 tahapan. Pertama, bertawakal seperti orang yang sedang bermasalah kepada pengacara. Tahapan kedua adalah orang yang bertawakal itu seperti seorang bayi yang meminta pertolongan kepada ibunya, namun dia tidak mempunyai kekuatan. Tawakal yang paling tinggi adalah seperti seseorang yang telah meninggal, kemudian dimandikan, digilir ke kanan dan digilir ke kiri. Dia semua dipasrahkan, semua yang memandikannya. Itulah yang dimaksud dengan tawakal yang total. Namun, tawakal yang total itu harus diawali dengan ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga dengan tawakal ini kita akan selalu diberi keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.